Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar di rumah masing-masing. Anak-anakku sekalian, silakan disimak video berikut ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi perkoperasian atau koperasi di kelas 10 IIS atau IPS pada bab 9 bab terakhir SMA Al-Falah Ketintan Surabaya. Bicara masalah koperasi, tentunya kalian pasti sudah pernah mendengar dan bahkan setiap hari berkunjung ke koperasi yang ada di sekolah, baik itu beli peralatan sekolah, peralatan ngaji, atau beli makanan pada jam istirahat. Pertanyaannya, apa itu koperasi? Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yakni dua kata co dan operation. Kalau secara harfiah atau arti kata, co itu bersama, operation itu usaha atau kerja. Jadi kalau kita maknai secara bebas, koperasi itu usaha bersama atau kerja bersama. Koperasi itu apa? Para siswa bisa menyusun pengertian secara bebas, tidak harus terpaku pada buku-buku ekonomi yang ada, bebas menyimpulkan dengan bahasa sendiri dengan panduan koperasi itu bekerja secara bersama-sama. Saya ulangi, harus dengan panduan bahwa koperasi itu bekerja secara bersama-sama, atau panduan dasar dalam Undang-Undang tahun 92, Undang-Undang Dasar 25 tahun 92, yakni koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, landasan koperasi. Landasan koperasi ada 3. Yang pertama, landasan ideologi. Tentunya Pancasila sebagai landasan ideologi koperasi. Istilah yang keberapa? Istilah yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional, terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang bunyinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, kata kekeluargaan ini identik dengan bentuk-bentuk dasar koperasi. Yang ketiga, landasan operasional, ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 1992. Kemudian asas dan prinsip koperasi. Nah, asas koperasi ini sudah saya sampaikan sebelumnya, baik di pengertian Undang-Undang Dasar ataupun di landasan konstitusional, yakni asas kekeluargaan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bisa saling membantu dalam ekonomi, tidak sekedar memikirkan kepentingan sendiri, tidak mementingkan keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama. Itulah asas koperasi, yakni asas kekeluargaan. Selanjutnya, prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Menurut Undang-Undang Dasar, minimal ada 20 orang
atau 20 anggota untuk mendirikan suatu koperasi. Nah, dan ini harus sukarela, tidak ada paksaan dan sifatnya terbuka. Yang kedua, pengelolaan secara demokratis. Siapa saja, yakni seluruh anggota, punya kedudukan yang sama, bisa menjadi pengurus dan bisa menyampaikan aspirasi untuk kemajuan koperasi tersebut. Selanjutnya, pembagian SHU sesuai jasa usaha anggota. SHU ini sisa hasil usaha yang akan saya sampaikan di slide yang paling akhir. Pemberian balas jasa terbatas pada modal. Nah, ini berdasarkan simpanan wajib atau simpanan di awal sebagai anggota baru yang disebut dengan simpanan pokok atau simpok, dan juga simpanan wajib, ini simpanan yang dibayar secara rutin. Selanjutnya, kemandirian. Ini tidak bergantung kepada badan usaha lain, tapi mandiri, tidak bergantung kepada yang lainnya. Tujuan dan peran koperasi di Indonesia. Tujuannya menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, memperbaiki kehidupan para anggota dan masyarakat di bidang ekonomi, membangun tatanan perekonomian nasional, dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Perannya di Indonesia di meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mempersatukan dan mengembangkan daya usaha. Jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi ini ada dua. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ini ada dua, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang pertama, koperasi primer. Apa itu koperasi primer? Koperasi yang beranggotakan orang per orang minimal 20 orang. Minimal 20 orang. Nah, biasanya ini di tingkat kecamatan, desa, sekolah, ataupun di perkuliahan. Nah, contohnya apa? Contohnya koperasi unit usaha, unit desa, koperasi siswa, koperasi mahasiswa. Yang kedua, koperasi sekunder. Ini koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi, atau lebih jelas yakni gabungan dari koperasi primer. Gabungan dari koperasi primer. Nah, koperasi sekunder ini ada 3 macam. Yang pertama, koperasi pusat, yakni gabungan minimal 5 koperasi primer yang berkedudukan di kota, namanya koperasi pusat. Dan yang kedua, koperasi gabungan, yakni gabungan minimal 3 koperasi pusat, berkedudukan di provinsi. Kemudian yang paling atas, yang nomor 3, koperasi induk. Ini gabungan dari 3 koperasi gabungan, disebut koperasi induk. Di koperasi gabungan bergabung menjadi satu yang minimal 3 koperasi, itu namanya koperasi induk. Nah, baik anak-anak sekalian, Ustadz cantumkan gambar yang ada di layar. Di sini ada 5 dari bawah, 5 koperasi primer, kemudian naik bergabung menjadi koperasi pusat. Nah, setelah itu koperasi pusat bergabung menjadi satu, jadi koperasi gabungan, kemudian naik lagi di tingkat nasional menjadi koperasi induk atau koperasi induk. Nah, saya berikan contoh agar lebih paham. Di lembaga koperasi kepolisian, mulai dari kecamatan sampai tingkat nasional. Nah, di koperasi primer atau tingkat kecamatan itu namanya Primkopol, primer koperasi polisi, tingkat polsek. Naik bergabung di tingkat polres kota,
Ini disebut Puskopol, Pusat Operasi Polisi. Jika bergabung di tingkat Polda atau provinsi menjadi Gakopol, Gabungan Koperasi Polisi, dan nanti bergabung lagi di tingkat nasional atau tingkat Polri menjadi Inkopol, Induk Koperasi Polisi. Dan sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya yakni jenis-jenis koperasi. Berdasarkan bidang usaha, tadi sudah sampaikan berdasarkan bentuknya, sekarang berdasarkan bidang usaha atau kegiatan ekonomi. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, yang mana koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menghimpun dana dan menyediakan pinjaman bagi anggota. Contohnya KUD dan koperasi pasar. Kedua, koperasi konsumsi. Ini koperasi yang menyediakan kebutuhan barang-barang konsumsi setiap hari atau sehari-hari, menyediakan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan sehari-hari. Contohnya koperasi siswa, koperasi mahasiswa yang dibutuhkan sehari-hari oleh para siswa dan para mahasiswa. Yang selanjutnya koperasi produksi. Ada koperasi produksi, yakni koperasi yang menyediakan bahan produksi menjadi sebuah produk kemudian dipasarkan. Contohnya koperasi petani dan koperasi pengrajin. Selanjutnya koperasi jasa. Ini koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan untuk kepentingan anggota. Contohnya apa? Ini contohnya koperasi angkutan, di jasa angkutan, koperasi perumahan. Yang kelima, koperasi pemasaran. Ini koperasi yang kegiatannya di bidang pemasaran barang-barang dagang. Contohnya koperasi pemasaran ternak sapi. Nah, ini bekerjasama dengan para peternak sapi. Ketika sudah layak jual, maka koperasi pemasaran ini bertugas untuk memasarkan ternak sapi dari para peternak sapi. Selanjutnya struktur organisasi koperasi. Ada 4 struktur organisasi koperasi. Yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rapat anggota berhak mengangkat dan memberhentikan siapa saja, baik itu dari pengurus koperasi ataupun pengawas koperasi. Yang kedua, pengurus koperasi, yakni menggerakkan roda organisasi dan usaha koperasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama-sama. Yang ketiga, pengawas koperasi, ini mengawasi jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Dan yang paling akhir, yang keempat, pengelola koperasi. Kita bisa lihat sehari-hari yang bertugas melayani kalian saat mau beli alat maupun beli makanan di koperasi. Ini pelaksana harian koperasi yang diangkat oleh pengurus dan pengawas koperasi. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya sisa hasil usaha atau SHU. Apa itu SHU? Suatu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun yang berjalan, dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. Ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dan pembagian SHU ini dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha. Bagaimana cara menghitung SHU? Cara menghitung SHU ada 2 macam atau ada 2 cara. Yang pertama, dengan menghitung jasa modal dulu. Apa itu jasa modal? Ini SHU yang diterima anggota karena menyimpan uang atau modal di koperasi. Ada 2 simpanan anggota, ada simpanan pokok yang disimpan atau dibayar pada awal pendaftaran menjadi anggota, dan simpanan wajib, yakni simpanan yang dibayar secara rutin tiap bulan.
Caranya, kita mencari simpanan anggota, kemudian dibagi total simpanan, dikali persentase jasa modal, dan dikali SHU jasa modal. Ini cara mencari jasa modal. Yang kedua, jasa usaha. Jasa usaha ada dua cara. Yang pertama, ini jasa penjualan atau pembelian. Apa itu? SHU yang diterima oleh anggota karena melakukan penjualan atau pembelian di koperasi. Ini terdapat pada koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan lain sebagainya. Cara menghitungnya, yakni penjualan atau pembelian anggota dibagi total penjualan atau pembelian dikali persentase jasa usaha dan dikali SHU jasa usaha. Yang kedua, jasa peminjaman. Apa itu? SHU yang diterima oleh anggota karena melakukan peminjaman. Nah, ini pada koperasi simpan pinjam. Nah, caranya, pinjaman anggota dibagi total pinjaman dikali persentase jasa usaha dikali SHU jasa usaha. Kalau sudah ketemu jasa modal, jasa penjualan atau pembelian, jasa peminjaman, maka ditotal. Total SHU, caranya SHU jasa modal ditambah SHU jasa penjualan atau pembelian ditambah SHU jasa peminjaman. Itu baru kita mengetahui berapa SHU yang kita dapatkan. Biar mudah, langsung saja kita lanjut ke contoh soal. Ketahui SHU Koperasi Unggul Jaya sebesar 40 juta. Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sebesar 60 juta, sedangkan jumlah penjualan sebesar 100 juta. Menurut rapat anggota tahunan, SHU tersebut akan dibagikan untuk jasa modal sebesar 40%, pengurus 30%, jasa usaha 20%. Jasa usaha ini bisa jasa anggota, jasa pembelian, jasa penjualan, atau jasa peminjaman. Cadangan koperasi 10%. Kemudian Pak Andi merupakan anggota koperasi, memiliki simpanan pokok 500.000 dan simpanan wajib 1.500.000, serta telah berbelanja di koperasi sebesar 4 juta. Maka berapa total SHU yang diperoleh Pak Andi? Baik, kita jawab bersama-sama sesuai rumus yang Ustadz sampaikan tadi. Yang pertama, kita menghitung jasa modal terlebih dahulu. Rumusnya masih ingat? Ini simpanan anggota koperasi dibagi total simpanan koperasi dikali persentase jasa modal dikali SHU jasa modal. Simpanan anggota ini ketemu 2 juta. Dari mana? Dari simpanan pokok Pak Andi sebesar 500 dan ditambah simpanan wajib Pak Andi 1.500.000, maka ketemu 2 juta. Dibagi total simpanan koperasi ini 60 juta dikali 40%. Persentase jasa modal sesuai aturan rapat anggota, kemudian dikali SHU jasa modal Unggul Jaya, ini 40 juta. Cara menghitungnya, kalian hitung dulu 40% dikali 40 juta, ketemu 16 juta, baru dijumlahkan 2 juta dibagi 60 juta dikali 16 juta, maka ketemu 534.000. Inilah yang diterima oleh Pak Andi untuk jasa modal. Selanjutnya kita menghitung SHU jasa usaha. Karena di sini kasusnya Pak Andi hanya belanja, maka kita menghitung SHU pembelian anggota. Caranya kita cari pembelian anggota. Pak Andi belanja sebesar 4 juta dibagi total penjualan atau total pembelian operasi sebesar 100 juta dikali
20% dari mana? Dari persentase jasa usaha sesuai dengan rapat anggota tahunan dikali SHU operasi atau jasa usaha 40 juta. Cara menghitungnya sama, kalian menghitung dulu 20% dikali 40 juta, maka ketemunya 8 juta. Kemudian baru kalian jumlahkan 4 juta dibagi 100 juta dikali 8 juta, maka hasilnya 320.000. Setelah itu baru kalian total. Ini total SHU. Bagaimana? Ini tinggal menjumlahkan SHU jasa modal ditambah SHU jasa usaha, 534.000 ditambah 320.000. Maka yang diterima Pak Andi, SHU yang diterima Pak Andi sebesar 854.000 rupiah. Anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, itulah tadi penjelasan dari Ustadz. Apabila ada yang kurang paham, silakan langsung ditanyakan ke Ustadz melalui nomor WA berikut ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.